Baiklah teman-teman, topik kami pada presentasi kali ini adalah mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini, kami akan membahas makna dan implementasi dari sila kedua dan sila keempat. Kita masuk ke makna sila kedua. Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan bermartabat, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan sikap saling menghormati antar individu. Selanjutnya adalah implementasi sila kedua. Yang pertama, menghormati hak asasi setiap individu. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke makna sila keempat. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan harus didasarkan pada kepentingan bersama, dengan mempertimbangkan pendapat setiap anggota masyarakat. Selanjutnya adalah implementasi sila keempat. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Baiklah teman-teman, kita akan mengadakan rapat untuk memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mengelola dana kegiatan sosial kita. Apakah kalian ada ide? Kalau menurut aku sih lebih baik kita fokus di acara besar sekolah, itu pasti bakal narik banyak perhatian. Setuju. Kalau acaranya besar pasti banyak yang tertarik untuk ikut. Sebenarnya kalau menurutku kita bisa langsung membagikan keluarga yang membutuhkan saja, lebih tepat sasaran. Hah? Langsung dibagiin? Itu tuh terlalu sederhana. Kita tuh butuh acara untuk menarik donatur. Tapi kalau kita buat konser, biaya produksinya cukup tinggi. Apakah sudah cukup untuk membantu? Arsyad, jangan terlalu pesimis kamu. Kita tuh butuh acara yang besar untuk dampak yang besar. Kamu mikirin orang miskin aja ya? Gimana mau maju kalau mikirin hal kecil kayak gitu? Apa yang salah dengan membantu langsung yang membutuhkan? Bukannya itu lebih bermanfaat? Aduh Arsyad, kamu tuh tinggal di mana sih? Emang kamu ngerti apa sama acara yang biayanya besar? Kita ini hidupnya bukan di zaman yang bagi-bagi sembako tahu. Betul, kita tuh juga butuh ide yang besar juga, bukan hanya memberikan bantuan ala kadarnya. Jadi, karena aku bukan siapa-siapa dan aku tidak punya uang, aku tidak berhak untuk memberikan pendapat gitu, dan aku tidak berhak dihargai gitu. Sudah, Arsyad, jangan bawa masalah pribadimu ke sini. Ini rapat serius, bukan tempat curhat. Ya sudah. Kalau kamu nggak bisa ikut, mending keluar. Jangan ganggu keputusan yang penting. Jadi, semua itu soal uang kan? Kalau aku nggak ada uang, aku nggak berhak ngomong gitu. Ya, yang miskin harus tahu diri lah Arsyad. Nggak semua orang mau dengerin curhatan orang miskin kayak kamu. Arsyad, Arsyad, maafin mereka nggak sadar apa yang mereka katakan. Arsyad, kita tahu kamu hanya ingin membantu dengan cara yang benar. Mereka nggak seharusnya memperlakukanmu seperti ini. Tapi mereka semua hanya peduli dengan ide-ide yang besar dan mewah. Aku nggak ada tempat di situ. Arsyad, kami minta maaf. Kami salah. Kami seharusnya tidak mengejek dan mengabaikan pendapatmu. Ya, aku juga minta maaf ya. Tidak seharusnya ngomong kayak gitu. Semua punya suara yang sama. Kami seharusnya lebih menghargai pendapatnya. Terima kasih. Aku cuma ingin kita bisa membantu banyak orang aja dari acara yang kita buat. Jadi kita musyawarah sebenar-benarnya, baik kaya maupun miskin, kita harus saling menghargai. Atau enggak, kita berkonser amal saja. Pasti seru.
Sebagai bangsa Indonesia, kita diajarkan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, saling menghargai, membantu tanpa membeda-bedakan, dan memperlakukan sesama dengan adil dan beradab. Itulah makna dari sila kedua. Dan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kita diajak untuk bermusyawarah, mendengar, berdiskusi, dan mengambil keputusan secara bijaksana, tanpa memaksakan kehendak orang lain. Inilah nilai luhur dari sila keempat. Mari kita jadikan Pancasila bukan sekadar hafalan, tetapi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Mulailah dari diri sendiri, hal kecil yang ada di sekitar kita, dan jadilah bagian dari masyarakat yang adil, beradab, serta demokratis. Karena hanya dengan begitu, kita bisa membangun Indonesia yang benar-benar kuat, bersatu, dan bermartabat. Karena kita semua satu bangsa, satu tanah air, dan satu Indonesia.